Hi everyone, welcome back to our channel. Welcome back to Hims Family Channel yang akan bawa kalian untuk jalan-jalan virtual, explore tempat-tempat wisata, musik, serta mereview hotel-hotel di berbagai tempat. Terus ikuti perjalanan kami ya, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe channel YouTube kami. Kali ini, Hims Family Channel akan mengunjungi suatu hotel di Bandung yang baru aja dibuka pada tahun 2024 kemarin loh, yaitu Hotel Indigo Bandung. Hotel Indigo ini jadi baru dibuka pada tahun 2024 kemarin, jadi hotel itu masih fresh banget, masih baru. Terus juga yang aku suka tuh di sini mereka desainnya itu modern tapi tetap ada nuansa Indonesianya, tradisional Indonesianya. Terus Hotel Indigo ini juga terletak di daerah Dago Pakar, yaitu dataran tinggi Bandung. Jadi cuaca di sini, suhu di sini tuh jadi lebih sejuk lah dibanding suhu di perkotaan Bandung itu sendiri. Apalagi sekarang lagi musim hujan nih pas aku kesini, yaitu pas libur Natal kemarin. Lagi musim hujan, jadi serasa makin adem aja gitu daerah sini. Nah ini kita sedang menuju ke bagian lobby hotelnya. Tadi pas kita masuk ke hotel pun bagian security depannya tuh sigap banget buat kita nyebrangin. Karena kan emang untuk masuk ke bangunan hotel itu kayak agak nyebrang gitu kan. Nah ini dia penampakan lobby hotelnya. Lagi keadaan ramai karena nih lagi liburan Natal kan. Jadi selain ramai pun harganya juga lebih mahal daripada biasanya. Karena tadi mereka tuh cuma punya 3 meja resepsionis dan lagi ngantri, jadi mereka tuh akhirnya kemarin buka lagi check-in bisa di bagian concierge tadi tuh guys, di meja yang bagian sebelah sana. Jadi ya lumayan lah, jadi antriannya kebagi-bagi lagi. Terus di bagian lobby ini mereka tuh juga nyediain banyak sofa-sofa lounge, jadi buat sambil menunggu check-in kalian nggak perlu ketakutan kayak nunggunya jadinya berdiri atau gimana. Terus ini juga mereka welcome drinknya itu berupa kayak stand jamu gitu, jamunya kayak jamu kunyit asam, terus juga ada snacknya kalau nggak salah tuh risoles atau panada gitu. Nah sekarang kita otw kamar. Tadi tuh bagian liftnya tuh unik banget menurut aku, warnanya tuh kayak lain lah dari lift-lift di hotel lain. Terus di sini lorongnya kita tuh dapat kamar di lantai 8, itu tipenya tuh kayak yang deluxe room tapi with twin bed. Terus karena kemarin tuh lagi liburan tahun baru sekaligus Natal, jadi tuh emang harganya tuh kalau nggak salah di harga 4 jutaan deh dapatnya. Terus padahal harga aslinya tuh sekitar 2 jutaan. Nah, masuk kamar pasti kita langsung disambut tadi sama cermin full body. Jadi pas banget buat kalian yang mau lihat dulu nih pakaiannya kalau seluruh badan kira-kira kayak gimana, matching atau enggaknya, cocok banget di situ. Terus tadi sebelah kanan ada lemari, safety box, bedrobe, slippers lengkap. Nah, di sini penampakan kamarnya. Tempat tidurnya itu twin bed tapi ukuran per each bednya itu tuh sekitar 120 deh. Jadi kayak nggak yang kecil-kecil banget kayak di hotel-hotel yang kayak ukuran 100 atau 110. Nah di situ ada panel untuk mengatur tingkat cahaya kamar. Terus yang aku suka tuh di sini banyak banget colokan di kamarnya. Jadi buat kita yang suka banyak bawa device kayak laptop, powerbank, terus belum HP gimana gitu kan kayak susah kan untuk ngecas semua dalam satu waktu bersamaan. Tapi di sini tuh tenang aja, mereka nyediain banyak colokan. Terus ini juga ada sofa panjang di pinggir jendela. Jadi tuh kita bisa nyantai-nyantai sambil melihat pemandangan dari kamar. Nah ini TV-nya udah smart TV, tenang aja kalian bisa sambil YouTubean. Terus sekarang kita cek bagian barnya. Nah untuk bagian bar ini mereka nyediain chiller, teh listrik, gelas, terus teh, kopi lengkap pokoknya. Dan yang unik adalah menurut aku mereka tuh welcome snack kamarnya tuh berupa cangcimen, yaitu kacang, kuaci, permen. Ini tuh unik sih menurut aku, kayak sangat berasa gitu nuansa tradisional Indonesianya. Nah yang aku suka juga di kamar ini adalah interior kamar mandinya, karena unik aja gitu kan, kayak berupa kayak mozaik gitu. Ini toilet roomnya, terus mereka nyediain timbangan juga, ada handuk-handuk. Terus untuk wastafel sih mereka cuma 1 wastafel doang, tapi mereka nyediain 2 gelas, 2 air minum seperti biasa. Terus ada hand wash sama body lotion. Terus ini ada bagian tisu, terus
kacanya juga unik tuh bentuknya, jadi nggak bulat biasa, cantik pokoknya. Terus di sebelah kanannya itu mereka nyediain kayak meja rias, besar di bawahnya itu adalah laci yang isinya perlengkapan kayak dental kit, terus ada cotton bud, ada shower cap, ada sisir juga deh kalau nggak salah. Lumayan lengkap sih untuk perlengkapannya menurut aku. Terus ini kita lihat vanity kit. Nah kalau untuk dental kitnya itu isi untuk sikat giginya nggak ada merek, tapi untuk odolnya bermerek. Nah ini dia yang aku bilang shower room itu unik banget, kayak berupa mozaik, terus kayak dia tuh gradasi warna biru abu-abu gitu kan, jadi kayak kelihatan cantik, elegan, bagus banget pokoknya. Terus mereka ada body wash, ada disediain shampoo, conditioner juga. Ini penerangan kamarnya, kalau malam penerangannya bagus jadi nggak terkesan creepy. Terus ini kita dapat city lights-nya kalau udah malam, cantik banget. Makanya kayak aku suka dengan mereka adain sofa di pinggir jendela, jadi kayak kita bisa nyantai sama ngeliat pemandangan. Oke, keesokan hari tiba, sekarang waktunya kita breakfast. Breakfastnya ini ada di lantai 2 di restoran mereka. Untuk ke tempat breakfastnya ini lumayan kayak, jadi kita turun lift terus ada jalan berkelok-kelok, tapi nggak yang ribet gitu sih. Kalau untuk ke restoran breakfast itu nggak ribet, tapi menurut aku kalau ke parkirannya justru yang ribet. Menurut aku kayak mereka harus sediain akses ke parkiran yang lebih nggak meribetkan pada tamu-tamu hotel sih, karena lumayan panjang gitu jalan ke parkirannya. Oke, ini kita untuk breakfastnya itu menurut aku breakfast cukup bervariasi. Ada berbagai macam makanan di sini. Ada yang traditional food, terus ada Asian food, Western pun juga ada. Terus untuk jus-jusnya, karena emang mereka ini hotel bintang 5, pastinya jusnya ini fresh juice ya guys. Jadi bukan yang jus kemasan gitu. Terus mereka juga nyediain somai, dimsum, pao, terus ada kayak steamboat juga. Steamboat ini isiannya seafood, bakso seafood, dan pasti ada mie-nya juga. Kuahnya itu tom yum atau enggak kaldu. Ini dia bagian. Jadi kayak mereka tuh terbagi menjadi beberapa section gitu. Jadi buat kalian yang kayak penasaran breakfast di sini tuh worth it atau enggak, worth it menurut aku, karena emang variasi banget tuh. Jadi ada dimsum dengan chili oil, terus tadi kemarin aku juga pesen steamboat, lontong juga. Nah mereka juga nyediain menu yang bisa dipesan ala carte dari meja gitu. Ini udah termasuk bagian breakfast ya guys, jadi kayak kalian nggak perlu tambah lagi untuk ini, kayak nggak perlu bayar lagi. Nah di bagian luar juga ada stand kayak Indomie, terus ada PMP, gado-gado, terus ada ini egg corner juga ada di sini. Untuk bagian dessertnya mereka nyediain berbagai macam donuts, lucu-lucu banget. Terus ada ini untuk kayak kids station, jadi tadi kayak bisa ada mac and cheese, terus ada goreng-gorengan. Terus mereka juga nyediain ice cream. Jadi hotel ini hotel keluarga juga sih, cocok banget buat keluarga, karena kan anak-anak pasti kalau misalnya habis makan pengen yang manis-manis dessert, mereka ada punya ice creamnya. Nah ini kita bagian ke dessert corner yang bagian bakery-nya. Juga lengkap sih guys, kayak mereka tuh nyediain muffin, terus roti-rotiannya, slice-nya juga lengkap. Nah itu. Terus mereka juga nyediain bomboloni yang bisa diisi dulu, jadi kayak nggak yang isiannya udah di dalam, tapi kita isi dulu, jadi kayak fresh aja gitu isiannya. Terus di bagian sereal, bagian cheese juga berbagai macam cheese ada lengkap. Nah di bagian kayak kulkasnya ini mereka nyediain yogurtnya ada berasa strawberry, buah-buahan, terus ada puding juga, ada slice beef juga, terus dan ada buah-buahan. Nah paling yang menurut aku miss dari pihak hotel adalah karena aku tuh nginepnya 2 malam, jadi waktu aku keluar aku minta makeup room, dan pas balik lagi tuh ternyata dibersihnya menurut aku nggak maksimal. Kayak tadi tuh noda-noda di meja, dan di sini di shower roomnya itu airnya menggenang, kayak lama banget buat turun, jadi banjir gitu.
Terus juga aku kayak agak ngetes sedikit karena adikku baru aja makan kuaci, aku sekalian lihat apakah dibersihin dan ternyata nggak dibersihin. Tapi untungnya saat aku komplain ke pihak resepsionis, ke pihak hotel, mereka nanggepinnya dengan cepat. Mereka juga minta maaf banget dengan kejadian itu dan langsung mengirim orang buat ngebersihin lagi kamarnya. Paling next time untuk pihak housekeepingnya, ayo semangat. Kalau ada bagian untuk makeup room, semoga next time lebih maksimal lagi bersihnya. Oke, sekarang waktunya breakfast hari kedua. Nah, karena di hari kedua ini kita tahu di tanggal 25 Desember, jadi pihak hotel tuh memindahkan tempat breakfast yang tadi jadi jumpa restoran ke ballroomnya. Tapi ini sebelumnya nggak ada pemberitahuan sama sekali, dan akses ke ballroom itu dari orang kan pasti awal-awal ke jumpa restoran dulu kan untuk breakfast, tapi jadi akses dari jumpa restoran ke ballroom itu harus naik tangga sekitar 2 lantai. Itu tuh lumayan, aku merhatiin pengunjung-pengunjung datang kan ada yang udah lumayan tua gitu-gitu, jadi kayak untuk naik ke ballroom itu lewat tangga 2 lantai itu menurut aku kayak lumayan melelahkan untuk mereka, dan kayak dari pihak hotel tuh nggak mengkonfirmasi itu terlebih dahulu. Bahkan aku sempat dengar ada beberapa pengunjung yang komplain mengenai hal tersebut. Jadi untuk pihak hotel semoga next time bisa diinfokan kembali kalau memang bakal ada breakfast di ballroom, karena sebelumnya juga aku sempat nginep di hotel yang lagi peak season dan mereka mengadakan breakfast di ballroom. Mereka tuh infoin dulu tamu-tamunya. Oke, untuk breakfast di ballroom ini sebenarnya menunya itu menurut aku nggak selengkap waktu breakfast di restoran. Jadi menurut aku di sini tuh menunya kayak lebih terbatas, dan kayak mostly tuh menu-menu di sini nggak dalam keadaan hangat panas gitu. Dan makanan-makanan yang di stand ini sudah kayak berulang-ulang aja gitu. Kayak untuk menu main course-nya sama tapi ada 2 stand. Nah, untuk kayak fresh juice sih masih sama ya guys di sini. Terus paling kayak beberapa stand tuh jadi menghilang. Jadi menurut aku tuh kayak aku sedikit menyayangkan hal itu sih, kayak karena sebelumnya di hotel sebelumnya aku pernah juga waktu breakfast ballroom itu, mereka saat breakfast ballroom itu justru lebih lengkap lagi menunya, lebih mereka maksimalin lagi. Tapi mungkin karena Hotel Indigo ini termasuk hotel baru dan baru pertama kali ini mengadakan breakfast ballroom, jadi mereka masih kayak kaget gitu kali ya, dan belum bisa menyesuaikan gitu. Mungkin kayak jadi notes dari aku, mungkin next time Hotel Indigo bisa kalau emang nanti breakfast di ballroom lagi justru lebih spesialin lagi aja, karena kan ini apalagi lagi peak season dan hari raya kan. Jadi kayak aku perhatiin beberapa stand menghilang, terus juga beberapa menu tuh juga menghilang. Jadi kita juga nggak bisa pesan a la carte yang kayak waktu di restoran gitu. Terus kayak untuk request menu juga nggak bisa. Jadi emang di ballroom ini jatuhnya lebih terbatas gitu sih menurut aku. Tapi overall untuk rasa makanannya menurut aku cukup enak sih, karena apalagi waktu pas di restoran kan mereka cukup variatif, dan untuk rasa makanannya sih juga menurut aku cukup enak juga. Nah, paling tambahan notes untuk Hotel Indigo, jadi dari awal aku mau konfirmasi pesanan saat berjalan ke hotel dan di kamar pun aku sudah mencoba untuk hubungi call center itu selalu slow respon dan sedikit lama untuk diangkatnya. Jadi mungkin next time juga improve di bagian call centernya biar bisa lebih memudahkan para tamu yang ingin datang ke Hotel Indigo. Oke, jadi senangnya di Hotel Indigo ini kemarin waktu pas aku nggak tahu ini event karena lagi ada Natal tahun baru doang atau biasanya ada atau enggak. Tapi jadi waktu pas kemarin kesini mereka tuh juga lagi ada event kayak lengkap banget. Jadi di sini ada semacam kayak kerjaan crochet gitu. Selain crochet juga kayak jadi ngerajut. Selain ngerajut juga ada kayak tanah liat, terus journaling, terus ada mereka juga ngejual macem-macem kayak lukisan, terus juga keyring. Nah, terus di sini juga ada aromaterapi. Pokoknya lengkap banget sih, kayak lagi ada event, dan mereka tuh juga suka ngadain kelasnya. Tentunya berbayar sih guys. Jadi kayak ada paket-paket price listnya, tergantung kayak apa yang mau kita lakukan gitu kelasnya. Terus di sini juga ada kayak mini teater gitu. Nah, kalau mini teater ini free guys, dan termasuk snack cemilan di sebelah kanan ini. Jadi ini udah termasuk kayak fasilitas hotel.
Nah, di sini juga ada game room. Game room ini kalau nggak salah berbayar atau enggak ya? Ntar aku cantumin di teksnya. Terus selain game room di sebelah kanan ini juga ada kayak Nintendo room gitu nih. Ini adik aku lagi main Nintendonya. Kalau Nintendo yang ini tuh gratis guys dimainin, dan kebetulan juga lagi sepi, jadi kayak enak gitu, lebih puas mainnya. Untuk game room yang tadi itu letaknya satu lantai sama restoran ya guys, jadi kayak lurus dari restoran tuh nanti kalian nemuin, dan itu deket banget sama lift menuju tempat parkir. Nah sekarang kita akan menjelajahi ini gym roomnya, tempat gymnya ini lengkap banget, dan menurut aku kayak enak banget buat gym di sini karena treadmillnya itu view-nya langsung ke mountain view kan. Nah ini swimming poolnya juga cakep banget. Terus kayak dibagi 2 section, terus yang lucu tuh kayak ada tempat duduk yang bisa santai-santai, view-nya langsung ke kolam renang dan pegunungan. Terus ini iconic spot mereka, jadi tangganya menuju ke tempat breakfast yang tadi guys, tempat restorannya. Ini tangganya menuju ke sana. Terus ini juga tadi ada kids roomnya juga. Nah jadi menurut aku nih hotelnya untuk fasilitas-fasilitasnya udah top sih, kayak mereka tuh nyediain fasilitasnya banyak banget, ya cocok banget untuk liburan keluarga, apalagi kalau kalian bawa anak kecil kesini pasti bakal seneng banget. Oke, sekian review aku untuk Hotel Indigo. Jadi menurut aku overall Hotel Indigo ini dari segi fasilitasnya udah top banget, dari segi interior desainnya juga udah cantik banget, perpaduan beauty modern sama ada masih ada tradisionalnya. Paling untuk dari segi keramat-tamannya juga udah oke, breakfast juga oke. Paling ya tadi notes yang aku tambahin aja sih, untuk semoga di kemudian hari bisa diimprove jadi bisa jadi salah satu hotel terbaik bintang 5 di Bandung. So that's it for now, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel kami sehingga semakin berkembang dan semakin banyak merekomendasikan hal-hal baru untuk kalian. Goodbye, see you in our next video, bye bye.